saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini ngopi barengnya sangat spesial. Seperti biasa, selalu ada tamu yang akan berbagi cerita-cerita yang inspiratif untuk kita semua selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini Uskom, Ustadz Komandan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Nama lengkapnya Ibtu Muhammad Atmal Fauzi. Iya. Tapi sehari-hari orang-orang menyapanya Uskom, Ustadz Komandan. Sejak kapan itu, Tat? Iya, Uskom ini saya dapatkan nanti di Gorontalo ini. Oh, nanti di Gorontalo? Iya. Istilah itu Uskom, kadang dia balik juga jadi Komus. Komus. Iya, Ustadz Komandan atau Komus Komandan Ustadz. Bisa begitu ya? Iya. Apa istilah ini atau pemberian gelar ini baru muncul ketika Ustadz dinobatkan sebagai dai polisi Mei kemarin? Oh, tidak. Sebelum itu memang Sebelum sudah, itu iya. Begitu. Jadi istilah itu sudah ada sebelum kami menjadi dai terbaik polisi Indonesia. Jadi istilah itu sudah ada dijuluki. Jadi Uskom, panggilan-panggilan daripada warga-warga saja. Karena saya juga ustadz, saya juga komandan, maka mereka sampaikan Uskom. Uskom. Nah, jadi saya sampaikan tidak apa-apa, Uskom Ustadz Komandan boleh, Komus Komandan Ustadz Yang boleh. tidak boleh apa Ustadz? Yang tidak boleh, asal jangan jadi Kosmos Megikom. Semua jadi alat pemanas nasi. Begitu ya? Waduh, luar biasa. Iya. Tat, berarti apa memang di kantor suasana secair di awal obrolan kita malam hari ini? Iya, kalau dalam tipikal saya kan ya seperti inilah. Tidak terlalu menegangkan hal-hal yang ya kalau memang ada perlu yang harus kita ambil dengan secara pemikiran yang baik, saya kira itu lebih baik. Begitu daripada harus mengutamakan pemikiran yang kadang mengandalkan ego sepihak atau hal-hal yang belum tentu kejelasannya bagaimana. Nah, yang dikhawatirkan bisa berdampak pada dimensi institusi saya ketika saya berada di polsek itu sendiri. Saya ingat dulu ada polisi yang kemudian viral karena dia menyanyikan lagu tertentu, kemudian keluar dari institusi kepolisian memilih berkarir sebagai artis misalnya. Iya, betul. Iya, Uskom ada rencana demikian? Saya mau fokus jadi ustadz saja. Iya. Kalau bagi saya, apapun yang tugas yang saya raih saat ini adalah bagian daripada ikhtiar saya. Dan itu juga merupakan bagian daripada rasa syukur saya. Kalau pemikiran untuk keluar daripada institusi ini dalam waktu yang prematur, dalam saat ini saya sudah menjalani tugas 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Kemudian ketika saya harus keluar dari institusi ini untuk mengambil lebih baik memilih dai-nya, saya kira tidak secara gentle lah saya kira bagi saya, bagi pribadi saya. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kedinasan saya ini saya tidak boleh munafik lah menyampaikan. Dengan institusi ini saya berkehidupan di dalamnya. Saya sebagai insan yang tahu diri, yang bersyukur di dalamnya. Di sini saya mempunyai pekerjaan yang dengan pekerjaan itu saya geluti, yang saya yakini adalah bagian daripada cara Allah untuk membuat saya betah dalam kehidupan ini sambil menunggu antrian kematian saya akan tiba. Allahu Akbar. Jadi itu makna saya dalam tugas ini. Uskom bangga sebagai perwira polisi. Iya, kalau bangga sih bangga, tapi kalau membanggakan diri itu yang dilarang oleh agama. Bangga dan membanggakan diri sesuatu yang berbeda. Berbeda, iya. Jadi kalau dilihat dari notabene saya sebagai seorang dai, tidaklah serta-merta saya lahir langsung sebagai seorang dai yang mungkin kalau sekarang itu kan banyak autodidak. Ya. Tapi kami memang melatar belakangi daripada kami seorang ustadz cilik yang masih duduk di bangku SD, madrasah ibtidaiyah kelas 2, kami sudah sebagai dai yang sudah terbang kemana-mana. Luar biasa. Sudah ceramah. Jadi dari SD ibtidaiyah memang sudah ceramah. Iya, sudah ceramah. Waktu itu masih ada dulu dai cilik yang sempat viral juga, namanya Wisnu Kawirian. Iya. Itu berbarengan dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu favorit saya dulu. Ketika saya umur itu sekitar 7 tahun lah. Sekitar 7 tahun, berarti Uskom itu sudah ada begitu ya? Bibitnya memang sudah ada. Iya, betul. Gitu. Iya. Tapi kemudian cita-citanya memang Ustadz mau jadi polisi begitu ya? Pada saat berjalannya waktu, saya kan di pondok pesantren Al Khairat. Setelah saya dididik di pondok pesantren Al Khairat di bawah naungan binaan guru saya Al Habib Abdillah,
Al-Habib As-Sagab, guru tua, ketika dalam dimensi mereka adalah para habaib turunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika saya belajar ilmu di sana, setelah selesai saya mengenyam ilmu agama di sana, saya keluar, saya coba mendaftar itu 3. Ya, pertama saya masuk guru agama. Di Palu ini. Di Palu ya, guru kebetulan agama. saya masuk tentara. Kebetulan bapak saya adalah seorang tentara yang juga ya hidup keterbatasan, yang dimulai dari pangkat ya Prada lah orang bilang, dari merah dari bawah. Kemudian saya coba juga masuk polisi. 3 saya masuk. 3 masuk. 3 ini lulus 3-tiganya. Allahu Akbar. 3 Ya, lulus. Kemudian lulus. kenapa pilih polisi Ya, akhirnya? saya kembali bertanya kepada almarhum bapak saya, karena yang namanya sebagai anak ini kan saya harus juga bermuara kepada orang tua. Saya tanya, Pak, saya ini bisa enggak saya mau masuk di antara 3 ini, kira-kira apa yang cocok? Bapak saya mengatakan, kalau tentara, bapakmu sudah tentara. Oh, begitu. Iya, lebih baik kamu jadi polisi saja. Insya Allah dengan polisi kau bisa mengembangkan bin rohtal, pembinaan rohani mental ini di dalam segi keagamaan yang kau miliki. Insya Allah akan sukses menjadi orang-orang hebat. Luar Itu biasa. almarhum saya. Iya. Pesan dari Almarhum ayah saya. Akhirnya bergulir waktu, kami coba masuk polisi. Setelah kami pengenyam pendidikan langsung ke Manado. Setelah dari Manado, kami ditempatkan di Gorontalo. Kebetulan kami lahirnya di Gorontalo. Lahir di Gorontalo. Penempatan pertamanya juga di Gorontalo. Nah, disinilah kami mulai menaikkan kembali rating kami sebagai dai yang dulu sudah ada, sehingga kami mulai menyampaikan syiar-syiar dan terus berkembang. Dan saya tidak mau dikatakan bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Saya tidak demikian, karena saya harus mengetahui bahwa di mana latar belakang saya sebagai seorang dai, saya tidak akan melupakan garis inilah yang mengantarkan saya sampai saya bisa menjadi sampai saat ini. Luar biasa. Nikmati dulu kopi, ini khusus dibuat oleh tim TVRI di Ngopi Bareng. Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Uskom, Ustadz Komandan, Komandan Ustadz juga boleh. Ya. Tapi sehari-hari kalau di keluarga disapanya Atmal, begitu ya? Iya. Nama kecilnya memang seperti itu. Iya. Kalau nama kecil saya, Mas Taufik, saya ada 2 nama kecil. Oh, ada saya. 2? Iya. Oke. Kalau nama kecil saya dari sehari-hari mereka menyebutkan Atmal. Atmal. Tapi kalau dari keluarga saya yang ada di Gorontalo, mereka menyebutkan saya Turangga. Turangga. Ilmu lahli mah Turangga. Iya. Nah, ini luar biasa ini, luar biasa. Kenapa Turangga? Luar biasa dalam dialog ini mengorek ya sampai ya keluar kita menyampaikan ini semua. Jadi Turangga itu kan dalam bahasa Gorontalo rangka. Rangka. Iya. Mengapa saya disebutkan demikian? Karena saya lahir dengan usia 6 bulan 3 hari. 6 bulan 3 Iya, hari? saya bayi prematur. Ya. Yang dikhawatirkan oleh orang tua saya tidak sampai sekarang saya umur saya. Karena saya lahir di Pabean, Kelurahan Tenda, pada waktu subuh dengan usia kandungan 6 bulan 3 hari ibu saya. Saya keluar dengan pembungkus badan saya, kemudian dibelah itu pembungkus, masukkan dalam inkubator karena dikhawatirkan umur saya tidak akan lama. Karena khawatir orang tua saya, kulit saya tipis, jantung semua kelihatan, sehingga pada saat itu saya dijuluki, dan sampai sekarang saya ketemu dengan ibu saya, dengan keluarga saya Gorontalo, Te Atmal Boti, Te Turangga. Te Turangga. Iya, rangka dia sampai sekarang. Meski Sampai Kapolsek sekarang, dia, saya Kapolsek Dungingi, pindah di Tapa, Te Atmal Boti, Te Turangga. Jadi dia begitulah namanya orang tua. Sampai kapanpun anaknya tidak akan pernah menjadi orang yang, walaupun kau hebat di mana-mana, tapi ketika masuk ke rumah, inilah anak saya dulu. Yang kecil dulu, anak kesayangan. Tetap kita menjadi anak kesayangan di mata mereka. Ibu masih ada. Alhamdulillah ibu saya sendiri. Bapak saya sudah meninggal. Ya. Apa pesan ibu untuk Te Turangga? Ya. Ustadz Komdan, ketika Mei dinobatkan sebagai dai polisi. Ya. Ibu bilang sesuatu sama Ustadz? Iya, sebelum itu ibu saya sakit. Waktu itu sempat dinyatakan COVID lah. Sebelum berangkat saya ke Jakarta, kan pikiran saya ini kan tidak akan mungkin sampailah ke taraf itu. Karena dengan saya tidak target ya, Tat ya? Tidak target, saya hanya mengikuti seleksi saja. Karena dengan banyaknya peserta, 504 peserta di seluruh Indonesia. Apalagi ini ajang pertama kali, yang pertama dibuat oleh polisi, selama polisi ini berdiri selama ini. Belum pernah ada audisi ini. Mabes Polri berarti belum pernah bikin? Belum pernah, selama ini. Nanti ini baru diadakan oleh pihak kepolisian Mabes Polri seluruh Indonesia, baru ini. Dan dengan nuansa baru itu, saya mengira-ngira tidak akan mungkin kita Gorontalo ya, atau kota yang kecil begini, ya paling pelosok
pelosok ini ya mungkin belum. Tapi dengan keyakinan saya, dengan ilmu yang saya miliki, sampai dalam hati saya berkata, kalau tim Yurinya insya Allah memang mumpuni, insya Allah tim Yuri akan tahu dari lisan mana yang keluar penyampaian-penyampaian yang sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran yang ada. Alhamdulillah kami masuk 50 besar, 40, 30, 20, dan tinggal 10 besar. Kami masuk urutan ke-10. Bahkan dengan tampilan video kami hanya dari HP yang orang kita bilang orang HP-HP biasa saja ke saya. Yang mereka yang lain tampilan dari drone yang lain sebagainya. Tampilan bagus. Sampai pemikiran saya kalau pakai polling SMS mungkin tidak akan menang saya. Oh gitu ya? Iya. Buktinya sampai sekarang kan kita Liga Dangdut juga kalau di mana nasional kalau SMS kita tidak akan bisa karena warga kita juga sedikit. Nah, untung kemampuan pada saat itu tidak berdasarkan polling SMS tapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh talenta masing-masing pendakwah. Alhamdulillah ketika saya mau masuk 10 besar, saya persiapan pamit ke ibu saya, ternyata ibu saya drop sakit. Nah, sampai diperiksa, dikhawatirkan jangan sampai ada COVID, saya bawalah ke biolab. Dari biolab sudah saya masukkan di situ berapa hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu saya bilang sama ibu saya, "Mak, saya mau berangkat. Kalau mama restu saya berangkat. Kalau memang tidak ya saya tidak akan berangkat." Bismillah nak, berangkatlah. Dapat restu? Dapat restu dari ibu saya. Alhamdulillah dengan semua fasilitas yang disiapkan oleh Mabes Polri, saya berangkat, saya pamit bersama Kapolres saya pamit ke Kapolda Gorontalo saya tercinta, saya berangkat ke Jakarta. Tanpa ada pendampingan, dengan memang niat khusus, saya membawa satu nama ini adalah Provinsi Gorontalo tercinta. Tentu dalam dinas saya sebagai insan Polri, mengangkat secara drastis daripada nama Polda Gorontalo itu sendiri. Setelah saya berangkat, saya cium juga istri saya kan, istri saya juga adalah seorang mualaf Cina masuk Islam. Akhirnya saya minta pamit semua, insya Allah doakan, insya Allah saya pergi. Niat saya dalam hal ini, audisi ini bukanlah bertanding. Karena di dalam dakwah itu tidak adalah pertandingan yang menang yang kalah, tidak ada. Bagi saya pribadi, siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak masalah. Karena dakwah adalah bagian daripada syiar, bagaimana mengamankan negeri, bagaimana membuat teduh dalam situasi ini sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah umat apapun suku, apapun budaya, apapun agama. Sehingga itulah niat saya untuk tampil pada audisi. Alhamdulillah ketika saya sampai di Jakarta, persiapan saya tampil dan akhirnya ikuti audisi pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan masuknya kami peringkat pertama, saya khawatir itu. Khawatir Mas apa? Taufik, khawatir saya karena sudah tidak ada kan namanya di situ. Harapan 2 tidak ada. Harapan 1, waduh, saya pikir mungkin juara 3, enggak juga. Juara 2, enggak ada juga. Wah, bagaimana perasaan Ustadz waktu itu? Ya kacau juga saya, kacau. Oke. Ya, Saya lihat videonya ketika Ustadz sujud syukur pakai upia karanja gitu. Iya. Iya, saya sujud pas waktu itu saya kaget saja. Begitu juara 1, ya Allah, Engkau berikan saya pada malam ini di bulan Ramadan ini ya rezeki yang berturut-turut ya Allah. Sekali kau berikan itu haji, umrah dan ziarah yang saya tidak pernah menghayal dalam diri saya. Sampai saya menangis itu karena apakah inilah upaya Allah. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah menghendaki orang-orang yang Allah muliakan dan Allah menghendaki orang-orang yang Allah hinakan. Pada saat Allah hendaki kita mulia, mungkin pada malam itulah saya merasa, ya Allah, inilah mungkin usaha saya. Lama saya berdakwah ini, sudah lama. Bayangkan dari SD itu terus sampai sekarang, sampai ini. Mungkin saya pensiun mungkin tidak berapa lama lagi. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 15 tahunan lagi. Nanti ini puncaknya saya bilang, ya Allah, Engkau berikan saya kemuliaan ini. Engkau bisa mengizinkan saya bisa melihat Baitullah. Dengan cara Engkau yang memberi, Engkau yang menyiapkan melalui perantara Mabes Polri. Saya menangis, akhirnya saya sujud syukur, saya bersujud dan dalam hati saya berdoa. Yang pertama saya ingat adalah ibu saya tadi. Ibu ya? Yang sakit Beliau itu. support sekali selama ini. Support sekali. Iya. Saya kalau mau bercerita ya saya menangis juga. Karena dalam ruang lingkup saya kan juga orang biasa saja. Ibu saya orang biasa. Bapak saya juga tentara. Jadi ya susah. Namun dengan situasi saya di dalam terus mengambil makna dalam kehidupan ini dengan sabar, di dalam mengarungi kehidupan ini, ya itulah, apapun itu kesusahanmu, jangan kau tampakkan di depan orang. Cukup antara engkau saja dengan Allah dan orang sekitarmu, istri dan anak-anak. Itulah menjadi
menjadikan saya sebagai insan yang kuat. Bahwa dimanapun saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Sampai saat ini masyarakat mengatakan, Pak Ustadz apakah tidak lelah di dalam bertugas? Iya. Tugas Ustadz sebagai polisi banyak kegiatan. Betul. Tapi di sisi lain Ustadz harus dibutuhkan untuk hadir di tengah-tengah umat. Untuk menyampaikan syiar-syiar, ceramah dan lain-lain sebagainya. Apakah Ustadz tidak jenuh, tidak lelah? Saya bilang kalau secara manusia saya lelah. Tapi sekali lagi ketika ruh masih berada dalam jasad ini, maka saya akan menyampaikan syiar dakwah ini kemanapun saya. Saya akan dakwah terus sampai ketika Allah berbisik kepada saya, sudah cukup Ustadz Atmal, saatnya engkau pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perjuangannya luar biasa. Iya, Tat, dinikmati lagi kopi. iya, Masya Allah. Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Iya. Uskom. Beliau cinta sekali dengan ibunya. Iya, Sosok yang menginspirasi dan tentu banyak sekali support yang diberikan sehingga iya. saya ingin mengatakan bahwa kesuksesan Uskom saat ini tidak lepas dari doa ini. Iya. Ustadz sepakat dengan itu? Sepakat sekali Mas Taufik, sepakat. Banyak orang yang mengabaikan ibunya ketika Iya. mereka sudah ada di puncak kesuksesannya. Bagaimana Ustadz melihat kondisi-kondisi seperti itu? Iya. Kalau melihat itu sedih juga. Kalau melihat dalam konteks orang-orang begitu mengabaikan ibunya, begitu dia tidak menaruh perhatian kepada ibunya, sangat naif lah, sangat sedih, bukan main. Mengapa tidak? Karena tanpa adanya ibu, kita tidak akan bisa berada pada kehidupan ini. Ketika mereka mau menyadari bahwa kehadiran sosok ibu ini adalah sosok sebagaimana utusan Allah di bumi. Karena ibu mempunyai kasih sayang sepanjang masa, tidak pernah pudar kasih sayang mereka. Cuma kadang kita anak-anak yang lupa terhadap mereka, memberikan janji-janji palsu bahwa tunggu mak, nanti kami akan datang kepadamu. Walaupun ibu kita itu tidak mengharapkan apa-apa, tapi ketika kita datang, bahkan ada yang mereka datang hanya sebentar pergi. Mereka hanya meminta kehadiran kita, bahwa sosok kedamaian ada pada diri kita. Karena apa? Itu adalah anaknya. Ini adalah bocah kesayanganku. Aku sayang kepadanya. Tidak kita orang hebat di mata dia, tapi kita bagaikan anak yang dulu, yang hari-hari dia nyanyikan, dia gendong, dia merangkul, dia memapa kita. Kemanapun kita pergi, dia selalu mengucap nama kita. Makanya saya selalu di dalam kegiatan saya, ada 3 doa yang terus mendampingi saya di dalam tugas. Yang pertama doa ibu saya, yang kedua istri saya, dan doa anak-anak saya. Inilah 3 doa ini yang membuat saya kuat. Dan insya Allah dengan doa ini, karena kita juga tidak bisa takabur di dalam kehidupan ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan saja, tapi tidak menggantung kepada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan keberkahan ibu yang masih ada, maka jagalah dia. Itulah keberkahan Allah yang ada di bumi. Dan insya Allah itu akan membentengi kita semua ketika kita masih mencintai ibu. Makanya ada doa kita, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ini untuk ibu yang masih kita, orang tua masih ada maupun yang sudah tidak ada. Terus kita doa. Bahkan tadi lagi saya kesini, saya telepon lagi, sehat, alhamdulillah. Itu aja keceriaan saya. Ketika malam lagi saya tanya mama sehat. Ketika saya ada kelebihan sedikit, mungkin ada makanan apa ada beli, saya cek, saya bawa lagi ke ibu saya. Ya memang kita harus kontrol dalam umur beliau saat ini. Dan sampai karena doa itu ibu juga mengalir. Ketika kami kemarin kembali dari Jakarta, dari jajaran DPRD Provinsi Gorontalo, memberikan kami reward juga. Ada reward juga dari iya, mereka ya? dari DPRD Provinsi yang diprakarsai oleh waktu itu Pak Paris, Pak Adan Dambea, Pak Fikram Salilama. Semua mereka mau berniat untuk memberikan dana haji, untuk menghajikan istri saya adalah seorang mu'alaf, Cina masuk Islam. Jadi itu niat mereka. Itulah saya sampaikan tadi, ketika saya selalu berikhtiar, selalu tawadu di jalan Allah ini, dan saya tidak mengutamakan dunia lebih dulu, tidak. Dan kalau saya mengutamakan dunia, maka kebutuhan akhirat ini akan lari. Tapi saya mengutamakan akhirat, maka dunia akan ikut. Mengikuti. Tanam padi, maka rumput pasti tumbuh. Tanam rumput, maka jangan mimpi akan tumbuh padi. Sepakat Ustaz. Sepakat, Insya Allah. Bagaimana pertemuan dengan istri itu? Kenapa memilih istri itu? Ya, waktu bertemu dengan istri ini, saya tidak menyangka juga. Ya, ketika waktu itu istri saya masih membuka toko handphone dulu di perempatan Makro. Pada tahun 2009. Pada saat itu saya masih bertugas di lalu lintas. Saya berdiri penempatan pos saya itu di situ terus. Persis di situ? Persis di situ. Oh begitu, itu awal mula ketemu ya Ustaz ya? Iya. Ya, di situ. Jadi saya datang beli voucher 1 kali, 2 kali beli voucher, 3 kali. Datangnya saya mulai menarik simpati kepada
sang penjaga ini. Allah. Ya, jadi saya mulai menaruh hati. Akhirnya tukarlah handphone. Terus akhirnya dulu kan belum ada WA, masih Ya. HP biasa SMS. SMS ya, Iya. Tat, ya? Iya, SMS selangkah menuju sehati. Iya. Selangkah menuju sehati. Sehati, ya. Oh iya benar, Iya. benar, benar. Selangkah menuju sehati, lebih dekat. Jadi tukar begitu. Akhirnya SMS terus. Akhirnya nggak taunya jadi. Alhamdulillah. Sampai sekarang kami terus bersama-sama, dan sampai saya niatkan sama istri saya kalau bisa kita ini menikahnya sekali ini, dan kalau bisa untuk selamanya. Untuk selamanya. Ya, itu niat saya di situ, dan saya sampaikan sama istri saya, meskipun suatu ketika nanti kulitmu sudah keriput, gigimu permisi satu persatu, tetap engkaulah gadis yang cantik di pandangan saya dari pertama. Luar biasa. Kata istri saya, wah gombal ini. Oh begitu ya. Saya bilang, enggak, insya Allah keberkahan itu ada. Jadi untuk bagaimana suasana saya membawa rumah tangga itu menjadi bahagia, menjadi hidup terus, ya tinggal trik-trik saya. Apa yang triknya, selalu, Tat? Sehingga Ya. kemudian istri memilih untuk ikut bersama dengan Ustaz. Iya, trik-trik saya pertama kali saya menyampaikan kejujuran lebih dulu, bahwa saya ini hanyalah aparat Polri yang mempunyai gaji pas-pasan, yang tentu tidak sama dengan orang-orang yang lain. Itu dulu keterbukaan saya dulu, kejujuran. Kemudian yang kedua, saya ini dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan kemudian saya mampu memberikan jaminan bahwa insya Allah ketika berada dengan saya siap mempertanggungjawabkan, berani mengambil engkau dari orang tuamu untuk hidup mandiri bersama saya di asrama dulu. Di Belum, asrama dulu. asrama, belum ada rumah, masih asrama, ya masak sendiri, kadang masak garam kelebihan garam, kadang nasi juga kehangusan hangus. Begitu ya. Jadi ya seperti itulah namanya kehidupan. Akhirnya berlarut-larut terus. Akhirnya khawatir saya, aduh ya Allah, bagaimana saya harus punya anak nanti. Ternyata kegelisahan itu Allah bayarkan dengan adanya segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Mulai anak pertama, alhamdulillah ya Allah, ada rezeki Allah berikan. Setelah anak kedua lagi, Allah, bagaimana anak kedua lagi, Allah, ada lagi. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, bagaimana. Nah, walaupun doa saya minta berapa kali itu minta anaknya laki-laki, tapi alhamdulillah Allah berikan sampai 3 ini perempuan semuanya. Alhamdulillah. Itulah keberkahan. Banyak sekali kenikmatan yang Masya antum bisa rasakan. Iya, alhamdulillah Mas Taufik. Ustadz Omdan. Terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI. Terima kasih teman ngopi bareng di rumah. Kita lanjut lagi di ngopi bareng di edisi yang akan datang. Saya Taufik Ertalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Muhammad Atmal, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, sebagai dai terbaik 1 Polri tahun 2021 se-Indonesia. Alhamdulillah, saya setelah memakai kaos ini yang begitu gagah dan keren, berarti saya telah ngopi bareng di TVRI bersama kru dan jajaran. Selanjutnya, untuk pemirsa dimanapun berada, kapan?